Halo Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Selamat datang di podcast Sehati bareng aku Ayu Dan aku Riza yang bakal nemenin kalian ngobrol seputar dunia kesehatan. Yap, benar banget. Jadi, podcast Sehati ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi RMK Hinkesma Unsri yang akan membahas terkait dunia kesehatan. Pada episode kali ini, kita akan membedah bersama berbagai mitos yang beredar di masyarakat tentang penyakit rabies, serta menyampaikan juga fakta-fakta penting yang harus kita tahu tentang penyakit ini. Benar banget, karena masih banyak banget nih masyarakat yang salah paham tentang penyakit rabies ini. Makanya, kita hari ini akan ngelurusin mana yang termasuk mitos dan fakta tentang penyakit rabies. Oke Sobat Sehat, jadi biar obrolan kita hari ini makin seru dan tentunya bermanfaat, kita nggak berdua aja nih. Kita akan ditemani oleh narasumber spesial yang merupakan seorang mahasiswi semester 3 Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Untuk itu, mungkin langsung aja ya kita sambut narasumber spesial kita, yaitu Kak Aurelia Pasha. Halo Kak Aurel. Halo Riza, halo Ayu. Waduh, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah aku sehat, aku baik banget. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya belakangan ini lagi ada apa aja sih Kak? Oke, jadi karena aku kan masih semester 3 nih, jadi belakangan ini aku lagi sibuk banget praktikum, terus turun lapangan ke desa. Jadi belakangan ini tentunya aku sibuk nugas. Oke, bener-bener hektik banget ya Kak, kayaknya di semester 3 ini. Iya, di semester 3 itu semester terhektik aku Kak. Oke Kak, mungkin langsung aja ya kita masuk ke topik yang hari ini akan kita bahas, yaitu tentang mitos atau fakta terkait penyakit rabies. Oke, kita hari ini kita sebut aja hoax seputar rabies. Nah, menurut Kakak, mitos atau fakta sih Kak, rabies itu tidak bisa dicegah? Oke, jadi jawabannya itu adalah mitos. Nah, tentunya rabies ini bisa banget dicegah asalkan hewan itu divaksinasi rabies. Nah, kalau dari WHO sendiri ternyata 99% kasus rabies pada manusia itu disebabkan oleh gigitan anjing. Nah, tentunya kasus ini bisa diminimalisir atau dicegah asalkan hewan itu divaksin rabies. Selain itu juga ada anjuran dari WHO nih, apabila kita emang udah tergigit oleh hewan yang terinfeksi dari rabies itu, dengan cara kita harus membersihkan luka, kemudian kita harus mendapatkan perawatan PEP atau Post Exposure Prophylaxis. Itu apa? Jadi PEP itu mendapatkan vaksin rabies dan juga mendapatkan suntikan imunoglobulin kalau diperlukan. Oke, jadi jawabannya itu mitos ya Kak. Oke, mungkin selanjutnya masih banyak banget nih Kak masyarakat yang beranggapan atau bertanya-tanya nih tentang penyakit rabies ini. Sebenarnya benar nggak sih Kak penyakit rabies ini tidak bisa disembuhkan? Itu mitos atau fakta Kak? Sayangnya jawabannya itu fakta teman-teman. Jadi rabies ini, kalau misal virus rabies itu udah mulai menyerang sistem saraf, kemudian udah ada gejala yang muncul dari si penderita, maka dapat dipastikan kalau kasus rabies ini 100% itu bakal fatal. Oke, ngeri banget ya Kak, ternyata. Nah, ada juga Kak, kayak yang beredar di masyarakat dan masyarakat juga bertanya-tanya benar atau enggaknya, rabies itu hanya ditularkan melalui gigitan saja Kak. Jawabannya itu mitos. Jadi kayak yang aku sebutin sebelumnya, kalau dari WHO sendiri itu udah nyebutin nih kalau kasus rabies pada manusia itu emang 99%-nya disebabkan oleh gigitan anjing. Tapi ternyata rabies itu bisa disebabkan melalui transmisi lainnya teman-teman. Jadi kan untuk penyakit rabies ini sendiri merupakan salah satu penyakit yang termasuk golongan zoonosis. Jadi dia juga bisa menular melalui air liur dari hewan yang terinfeksi rabies. Oke, nah mungkin ada lagi nih Kak terkait mitos atau fakta. Sebenarnya kalau kita memberikan tanaman ataupun minyak-minyak tertentu nih ke luka, itu bisa nggak sih Kak mencegah rabies? Itu mitos atau fakta? Oke, jawabannya itu mitos. Jadi kalau misal kita emang udah tergigit oleh hewan yang udah terinfeksi, itu cara yang paling efektif untuk mencegah agar rabies itu nggak mulai menyerang sistem saraf dan sistem tubuh, itu bukan pakai bahan alami. Karena dari WHO sendiri itu menyarankan dan menganjurkan yang pertama,
mencuci lukanya sampai bersih, kemudian mendapatkan perawatan PIP tadi. Oke, berarti jawaban itu mitos ya Kak terkait pertanyaan yang tadi. Selanjutnya Kak, ada juga nih yang bertanya-tanya, apa benar gigitan hewan penular rabies itu tidak mengancam jiwa? Jawabannya itu mitos banget. Nih teman-teman harus dengerin. Ternyata rabies ini salah satu penyakit yang emang serem banget. Jadi sebelumnya aku udah nemuin data nih. Ternyata kasus rabies di seluruh dunia setiap tahunnya itu mengancam jiwa sekitar 59.000 orang yang meninggal karena kasus rabies. Dan 40%-nya itu ternyata untuk penderitanya itu adalah anak-anak. Jadi bisa disimpulkan kalau rabies ini emang serem banget mengancam jiwa ya. Ternyata parah banget ya Kak penyakit rabies ini. Dan ada juga nih Kak pertanyaan terakhir terkait mitos atau fakta sih Kak, sebenarnya gigitan anak anjing dari rabies itu tidak berbahaya. Jawabannya itu mitos. Jadi walaupun hewan yang terinfeksi oleh virus rabies ini masih kecil, itu tetap bisa menularkan virus dari rabies ini ke manusia. Oke deh, jadi itu tadi Sobat Sehat seputar mitos dan fakta tentang rabies yang udah kita bahas bareng-bareng. Dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau ternyata rabies ini sangat berbahaya ya Benar banget, Kak. Kak. Bisa kita simpulkan juga kalau tapi rabies ini sepenuhnya bisa dicegah asal kita tahu langkah pencegahan yang baik dan benar dan gak mudah percaya dengan hoax yang beredar. Oke, mungkin selanjutnya kita akan nanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih Kak tips and trick nih kalau kita seandainya di rumah itu mempunyai hewan peliharaan, gimana sih Kak caranya biar si penyakit rabies ini tidak menular ke kita? Oke, mungkin aku ada sedikit tips karena aku sendiri juga punya hewan peliharaan. Mungkin teman-teman juga punya hewan peliharaan kan kayak Iya, kucing. Iya. Jadi tips dari aku itu mungkin yang pertama kita harus vaksin hewan peliharaan kita, ialah vaksin rabies. Terus yang kedua menjaga kesehatan lingkungan sekitar rumah. Dan yang ketiga itu kita harus menjauhi kontak dari hewan yang emang ada gejala rabies gitu ya, ada tanda-tanda oh ternyata dia ini rabies, harus kita jauhin. Dan yang terakhir kalau emang udah tergigit atau emang udah tercakar dari hewan yang terinfeksi rabies, kayak yang aku sebutin tadi, yang pertama kita harus mencuci lukanya sampai bersih dengan air mengalir, kemudian harus mendapatkan perawatan PIP dari Vayankes secepatnya. Wah, seru banget ya Kak pembahasan dari narasumber spesial kita yaitu Kak Aurelia Pasha ini. Udah banyak banget nih mitos dan juga fakta yang akhirnya terjawab melalui penjelasan dari Kak Aurel ini. Benar. Terima kasih banyak buat Kak Aurel karena udah sharing ilmu yang bermanfaat banget nih ya Kak hari ini sama kita. Nah, jadi intinya penyakit rabies ini bisa kita cegah ya teman-teman, asalkan kita tahu langkah pencegahan yang benar. Betul banget. Dan kami juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast Sehati bareng aku Ayu Dan aku Riza. Sampai jumpa di episode selanjutnya.